kalau kita buat satu company dari perspektif saya sekarang gitu ya, setelah diakuisisi Groupon, setelah kerja sama Adventure berapa lama gitu loh, ada dua hal yang mesti difokus. Kita mesti fokus ke dua hal, um, operation sama sales gitu ya. Ini saya nggak spesifik, tapi menurut saya sih beberapa startup Indo banyak yang masih fokus ke operation dari sisi terlalu idealisme, di mana oh saya mau bikin satu website yang dimana orang bisa melakukan ini itu, tapi monetizingnya mungkin kurang gitu loh. Atau sebaliknya, dimana dia fokus ke monetizing, secara financial mungkin oke, secara sales mungkin kelihatannya plan buat salesnya udah jelas, tapi operasionalnya mungkin belum siap gitu loh. Ini satu hal yang menurut saya harus sinkron keduanya. Waktu operasional siap, sales juga harus siap gitu loh. Groupon pun juga masih sedikit lacking di sini. Jujur aja, sales kita itu sangat luar biasa menurut saya gitu loh. Dari sisi operasional masih banyak yang perlu diimprove, customer care, shipment, produk gitu ya, support merchant, itu masih banyak hal-hal yang bisa diimprove di situ gitu loh menurut saya. Dan ini masalah yang menurut saya di Indonesia itu banyak company terlalu idealisme di salah satu bidang gitu loh. Kalau kita mau bikin company, terutama di Indonesia ya, satu hal yang bisa dijual itu adalah growth, pertumbuhan gitu loh, bukan angkanya, bukan nominalnya. Karena kalau boleh dibilang di compare sama negara lain seperti Singapura yang udah memang negara maju ya, Korea, Jepang, itu Australia itu kita boleh dibilang sangat sangat kecil secara nominal. Tapi kalau kita compare growth rate-nya, pertumbuhan tiap bulannya, itu Indonesia salah satu yang paling tinggi gitu loh. Sama dengan seperti India, Malaysia, ya Brazil, itu growth-nya itu sangat sangat besar. Berarti potensi ke depannya itu yang biasa kita jual gitu loh. Dan itu pun yang sangat menarik buat VC atau buat investor atau buat perusahaan luar yang mau masuk ke Indonesia, itu yang mereka cari gitu loh, potensi growth ke depannya. Jadi kalau menurut saya sebagai entrepreneur, kalau memang targetnya adalah pengen diakuisisi atau pengen cari visi ya, yang mesti dikembangkan adalah growth rate-nya itu, seberapa besar kita bisa tumbuh gitu loh. Saya bilang besar ini bukan 20-30% gitu loh. Kita harus bisa tumbuh 200% setiap bulannya mungkin gitu loh, 300% setiap bulannya, karena angka ini yang bakal bikin visi itu menoleh ke kita dan mereka mau lihat, oh kalau saya invest di sini ke depannya saya bisa dapat apa gitu. Nah itu growth rate ini harus bisa ditunjukkan secara obvious ya, secara nyata sama visi-visi ini, karena itu yang akhirnya menjual gitu loh. Karena kalau cuman kita bilang, oh saya mau bikin satu konsepnya ini bagus karena bisa seperti ini, tapi dari sisi angka nggak ada yang membackup itu, monetasinya nggak jelas misalnya ya, atau sumber uangnya nggak tahu dapat dari mana, ntar pertumbuhannya kemana arahnya masih belum tahu, itu bakal susah buat kita nge-pitch atau ngejual perusahaannya ini ke visi gitu loh. Jadi tapi bukan berarti saya bilang konsep-konsep yang ideal itu nggak berarti nggak bisa berkembang di Indonesia. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi kalau buat visi itu yang bisa dilihat pertumbuhan growth rate dari company itu yang biasa mereka beli. Intinya mereka berani keluar uang, karena dengan uang yang sekarang saya buang segini ini, saya yakin dalam waktu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan saya bisa dapat lebih besar karena growth rate-nya tinggi gitu loh. Itu yang biasa mereka jual gitu loh. Ini nggak beda jauh dengan Groupon. Groupon pun juga di Indonesia sekarang boleh dibilang dibanding negara lain, revenue Groupon Indonesia itu nggak besar gitu loh. Tapi growth rate Indonesia selalu yang paling tinggi dibanding negara lain gitu. Jadi dalam waktu 2-3 tahun ke depan, waktu negara lain udah mulai stagnan, itu saatnya kita maju gitu loh, sebagai Indonesia sebagai negara yang lagi berkembang gitu. Nggak unik sih menurut saya gitu loh. Dibanding negara-negara lain seperti negara-negara yang udah maju, Singapura, Malaysia, itu nggak dibilang di Indonesia itu unik atau berbeda gitu, nggak gitu loh. Pembayaran di Indonesia banyak yang belum pakai kartu kredit, masih pakai bank transfer orang ke ATM. Itu nggak unik kok gitu. Di di Malaysia pun seperti itu gitu loh. Di beberapa negara maju ya kayak Rusia masih ada yang seperti itu juga gitu loh. Jadi ini nggak dibilang unik cuma di Indonesia yang seperti ini, nggak gitu loh. Hambatan iya, dengan adanya pembayaran yang masih manual lewat bank transfer atau ATM itu sedikit menghambat perkembangan internet. Iya, tapi itu challenge saja yang harus kita hadapi sebenarnya gitu. Unik sih enggak. Jadi saya sebagai player di dunia e-commerce gitu ya, saya sih percaya banget sama dunia e-commerce Indonesia gitu loh. Sekarang belum besar,
Tapi dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan saya yakin pasti bakal booming gitu loh, bakal jauh lebih besar karena um, infrastrukturnya sekarang belum ada, boleh dibilang. Group on aja udah berkembang segini besar, cukup besar menurut saya gitu loh. Saya sebagai orang yang kemarin grup, saya tahu seberapa besar grup on berkembang gitu, dan menurut saya dengan infrastruktur yang boleh dibilang ya, infrastruktur seperti misalnya payment online itu masih belum ada. Group on sendiri pakai payment gateway dari Malaysia gitu loh, karena di Indonesia belum ada yang sufficient enough buat support shipment, buat shipping gitu loh. Kita kerja sama JNE, tapi kita ada tim internal sendiri yang packing barangnya itu harus ada internal tim karena JNE belum bisa support gitu ya. Jadi pengiriman barang, payment, terus customer service itu belum bisa ada yang support juga di sini. Infrastruktur basicnya aja belum ada, kita udah berkembang segini besar gitu loh. Kalau dalam 3 tahun lagi infrastrukturnya ini udah bagus, ditambah dengan sokongan dana dari banyak konglomerat Indonesia ya, kayak mungkin Bila sendiri tahu Jarum udah masuk gitu ya, kayak Beli-Beli, BCA itu kan under Beli-Beli gitu, terus Berniaga itu grupnya Bakri. Banyak visi dari luar pun mau masuk ke e-commerce Indonesia. Saya yakin tinggal menunggu waktu aja sih gitu loh. Nggak ada yang beda dari negara lain, nggak gitu loh. Emang pertumbuhan Indonesia itu sedikit terlambat dari negara lain gitu loh. Cuman it's just about the time before Indonesia market e-commerce itu bisa sama dengan negara-negara lain gitu. Jadi sebenarnya kalau online marketing, kita ngomong online marketing, Groupon itu sekarang senjata paling kuatnya buat online marketing itu sebenarnya email gitu. Jadi caranya itu mereka pasang iklan di Facebook atau di Google atau di mana, mereka tarik ke satu landing page. Landing page itu bikin orang meninggalkan email di situ, dan email itu yang kita pakai buat email blast setiap hari ada promo baru gitu loh ya. Nah, email itu boleh dibilang sekarang saya coba beberapa media advertising seperti offline, radio atau billboard gitu ya. Terus juga pasang di beberapa media kayak Yahoo, Kaskus gitu ya. Terus saya juga pernah coba pasang di Google, di Facebook, sama email marketing. Emang paling efektif email marketing gitu loh. Tractionnya itu email marketing bisa paling tinggi sampai 10%. Which is kalau buat dunia advertising itu sangat tinggi 10% ya. Average sekitar 5 sampai 8% lah kurang lebih. Which is very high gitu loh, buat online marketing itu sangat tinggi gitu loh. Jadi emang email marketing ini senjata Groupon nomor 1 gitu. Tiap hari kita email blast ke customer, dan itu yang paling tinggi opportunity. Dan bagusnya lagi adalah dengan beberapa software yang udah ada, seperti misalnya beberapa company di Amerika yang mereka provide sistem buat kita ngelakuin email marketing. Kita bisa tahu berapa banyak yang masuk inbox, berapa banyak yang masuk junk mail, berapa banyak yang dibuka, berapa banyak yang nggak dibuka. Itu kita bisa bantu buat improve ke depannya. Oh, kalau ini nggak dibuka kenapa? Karena title-nya seperti ini, mungkin title-nya diganti, dibuka nggak, open rate-nya lebih tinggi nggak. Itu bisa bantu kita evaluate kita punya email gitu loh. Bakal very expensive di online marketing gitu loh. Saya nggak mau bilang offline marketing, saya spesifiknya mau bilang online marketing. Kenapa? Karena kita buka internet, buka website, targeting aja orang-orang di dunia online. Nggak usah main ke offline deh gitu loh. Offline itu pertama lebih mahal, targetnya lebih nggak jelas, boleh dibilang. Bukan saya bilang offline nggak bagus, tapi kalau buat online khususnya nggak perlu ke offline dulu gitu, online aja dulu gitu lah. Jadi maksudnya di Yahoo, di Facebook, di Google itu lebih dari cukup buat kita. Sekarang pengguna Facebook aja ada 40 juta orang gitu, itu lebih cukup, ikannya cukup banyak buat kita pancing di situ kan. Tapi 60-70% of the money will go to online marketing gitu loh. The second big portion itu bakal masuk ke hiring menurut saya. Jadi it's very important kalau kita mau kembangin satu big idea ya, yang targetnya emang mau jadi besar, itu fokus on hiring gitu loh, fokus on people. Karena di Indonesia it's tough to find good people gitu. It's an investment yang bakal kebayar in the long run, tapi something I learned gitu loh. You hire HR team, work with a lot of universities, get the good people. That's a good investment gitu loh. Jadi sebenarnya Group on Cares ini salah satu usaha kita buat ngelakuin
CSR sebenarnya gitu loh, dimana kita mau coba touch ke dunia Indonesia lah, intinya ke Indonesia, ke dunia pendidikannya gitu loh, karena menurut kita dengan effort seperti ini dunia online bisa ngebantu juga buat pertumbuhan pendidikan Indonesia, which in the long run juga bakal membantu perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya gitu loh. Jadi dengan kita kerjasama sama YCAP, khususnya pada hal ini ya, jadi Yayasan Cita Anak Bangsa, karena mereka fokus sekali di pendidikan. Jadi kita kerjasama sama mereka. Konsepnya sih simple. Intinya kita mau waktu orang beli di kita, sekalian dia beli, sekalian dia dapat diskon dari merchant, dan dia juga participate di program ini buat menyekolahin anak-anak yang ada di YCAP. Intinya sih seperti itu. Jadi kita sedikit menanamkan di mana giving itu is fun loh gitu loh. Giving itu nggak sekedar ngasih yang kadang-kadang orang nggak rela kasih. Ini giving itu is fun gitu loh, dapat diskon, bisa makan di satu restoran kesukaan lu dengan harga spesial, dengan harga diskon, and then at the same time lu juga donate ke anak-anak jalanan ini buat pendidikan mereka ke depannya, bisa meningkatkan ekonomi Indonesia juga gitu loh. Jadi yang menurut saya kerjasama ini menguntungkan lah gitu loh. Jadi buat charity juga, buat CSR, buat merchant pun menguntungkan karena bikin image yang bagus di mana merchant berpartisipasi dalam program ini. Dan yang ketiga buat customer sendiri, mereka juga merasa waktu mereka beli di Groupon, mereka dapat that experience of buying things at a discount price, dan mereka at the same time donate juga gitu loh. So ini win-win buat banyak pihak gitu loh.